Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan semua, balik lagi bareng saya Dewa Prayoga. Nah, di video kali ini kawan-kawan, saya mengundang seseorang ya anak muda, pengusaha muda tepatnya yang memang menjadi partner saya saat ini. Tapi banyak orang di luar sana sangat terinspirasi dengan kisah hidupnya ya. Bagaimana tidak, kisah hidupnya membuat banyak orang itu akhirnya merasa bahwa wah ini relate banget sama gua gitu kan, karena pernah bangkrut. Jadi saya sama dia dipertemukan itu pada saat sama-sama bangkrut. Mungkin ini adalah jodoh dan akhirnya ketemu ya. Dan termasuk saat ini juga saya ada bisnis bareng dia ya di Dewa Snack, ada Sang Dewa, ada Kirun Makarun. Nah, orang di belakang layar itu adalah orang ini ya. Gak usah panjang lebar lagi, kita langsung aja panggilkan dia. Siapa dia? Bagas Alimpat. Bro, apa kabar bro? Alimpat, waalaikumsalam. Alhamdulillah. Oh, belum salam ya mas? Iya, saya yang belum salam ya. Assalamualaikum dulu deh kalau gitu. Ya, waalaikumsalam. Iya, gimana orang-orang ini sekarang pada kepo ya? Wih, Bagas tuh itu partner Mas beneran? Iya, gue bilang. Loh dia bukannya ini ya katanya bisnisnya bukan usianya masih muda gitu. Lo Kang Dewa kok partnernya sama anak muda? Lo gue bilang, ya justru itu kita tuh partnership tuh harus sama orang-orang yang semangatnya punya semangat muda gitu. Nah, orang-orang pada kepo, coy. Itu gimana awal mulanya ketemu Kang Dewa gitu kan? Termasuk saya juga gimana awal mulanya ketemu partner, kok bisa tiba-tiba ketemu di snack. Nah itu monggo ceritain, karena kan lu dulu bangkrut kalau nggak salah kan? Kalau ngomongin awal mula, sebenarnya awal mula itu kan ada dua awal mula. Awal mula kebangkrutan saya atau awal mula ketemunya Kang Dewa yang posisi waktu itu kita sama-sama bangkrutnya. Jadi sama-sama dimulai dari bangkrut dan Kang Dewa saya ketemu juga Kang Dewa waktu itu juga bangkrut, ngomongin utang, cara lunas utang, tapi Kang Dewa masih punya utang. Ya pas di situ aja lah. Pas itu inspiratif banget kayaknya. Di situ inspiratif banget ya. Gimana? Ya. Jadi kalau ngomongin awal mula kan waktu itu sebenarnya saya memulai dari bisnis itu sebenarnya bukan snack mas. Jadi bukan dari cemilan, bukan dari snacks. Jadi saya memulai awal mula itu usia waktu itu SMP kelas 3. Saya kan dari MTS, tepatnya MTS Negeri 2 Kediri. Wah. Jadi salah satu MTS favorit itu di Jawa Timur bahkan. Nah, saya memulai dari tanda kutip madrasah sanawiyah, tapi kenapa kelakuan saya saat itu sangat naudzubillah. Jadi waktu itu kan awal mula itu dari ayah yang sedang mengalami kebangkrutan. Tepatnya di waktu itu ayah pengusaha properti mengalami kebangkrutan dan akhirnya membuat saya terpaksa untuk berbisnis alias jualan. Nah, pertama kali saya jualan itu sebenarnya jualan bukan langsung ke snack, tapi saya ikut multi level marketing MLM. Jadi MLM pertama kali saya itu MLM-nya temen, bukan MLM yang terkenal, alias ini temen masih merintis multi levelnya, saya ditarik untuk masuk ke dalamnya dan saya diibaratkan menjadi leadernya. Jadi benar-benar the first di multi level itu. Jadi saya memulai MLM itu bukan dari MLM yang udah gede, tapi saya mencoba untuk membesarkan MLM ini yang masih kecil dan masih yaitu 14 ke 15 tahun. 15 tahun lah usianya waktu itu, usia saya waktu itu. Nah, awal mulanya sebenarnya itu multi level. Awal mula saya main di multi level itu usia saya waktu itu 15 tahun. Waktu itu kelas 1 SMA. Jadi kelas 1 SMA MLM-nya itu bukan MLM yang udah gede, udah besar, tapi saya tanda kutip bantuin temen yang bikin MLM, ngerintis MLM, dan saya coba besarkan MLM itu. Akhirnya mau nggak mau saya terpaksa menjadi leader, bukan hanya sekedar followernya. Jadi namanya juga MLM, lawang MLM yang udah gede aja banyak yang caci maki, apalagi MLM yang masih ngerintis. Bener. Tapi serunya ya di situ saya dapat pengalaman, dapat keilmuan, dapat pengkhianatan juga di situ semua. Wes pokoknya campur aja. Jadi pengalaman saya dapatkan di situ. Nah, ini beberapa yang saya sharingkan ke teman-teman, mungkin ini namanya MLM-nya. Namanya SFN Education, proyeknya DVD bimbel. Sangat wajar kalau di sekeliling foto ini ada foto-foto uang, karena uang, kekayaan, mobil rewards, terus setelah itu jalan-jalan ke luar negeri itu identik banget sama MLM. Nah, serunya di MLM itu
di Kang Dewa ganti slide ya? Ganti slide. Udah ya. Nah, serunya di MLM itu sebelum kita mau briefing, sebelum kita mau prospek, kita di briefing dulu sama tim. Tepatnya waktu itu saya di briefing sama upline saya. Ini catatan-catatan yang tetap utuh dan ini isinya dari MLM itu. Ini jadi mulai dari kita ada namanya pasal. Kalau di negara, ideologi negara kita ada namanya Pancasila. Ada lima sila yang wajib dihafalkan, wajib dipraktekkan. Nah, sama di MLM saya itu ada 7 pasal yang itu wajib dihafalkan, dipraktekkan, dan benar-benar diamalkan sehari-hari. Nah, jadi mulai dari pasal 1 berpikir positif, yang kedua teachable, mau diajari, mau belajar, dan mau mengajarkan. Lalu yang ketiga, mau berubah ke arah positif, dilarang ngeyel negatif, tidak tahu wajib bertanya, contek. Nah, ini contek 100% maksudnya upline saya mengatakan duplikasi ke downline dan lakukan berulang action brutal. Itu 7 pasal benar-benar nempel ke saya, bahkan untuk berkata negatif itu pun saya udah dapat punishment karena itu udah melanggar pasal 1 di MLM itu. Jadi misal sampai sekarang itu benar-benar masuk ke habit saya, masuk ke jadi kebiasaan saya. Sampai contoh gini, waktu itu serunya di MLM, saya waktu itu nggak prospek karena sakit. Terus saya bilang ke upline saya, Mas, izin ya hari ini saya nggak follow up karena ini badan meriang dan sepertinya aku sakit parah. Itu sama upline saya udah digampar, Mas. Karena itu sama dengan, nah itu kan kalimat sepele alias kalimat seolah-olah biasa yang kita utarakan kalau sedang sakit. Tapi itu udah melanggar di pasal 1. Karena di pasal 1 kita harus berpikir positif dan berkata positif. Nah, akhirnya caranya gimana? Caranya upline saya ngubah saya dengan berkata, kamu jangan bilang kamu sedang sakit, tapi kamu bilang ke saya bahwa kamu butuh istirahat, ngecas badan, dan besok mau sembuh. Jadi itu merubah cara ngomong, cara respon, dan juga bisa merubah kebiasaan saya. Akhirnya ya sudah, sakit terus ngeluh, hari ini hujan, hari ini kepanasan, itu nggak boleh semuanya diucapkan. Jadi semisal kita kehujanan, itu sama upline saya dituntut untuk bilang hari ini dapat anugerah dari Allah, yakni turunnya hujan. Jadi tetap ada kalimat. Jadi nggak boleh langsung ngeluh kalau ini kita kehujanan gitu. Nah itu salah satu dari pasal yang wajib dipraktekkan dan sampai ke bawah sampai sekarang. Saya lakukan ini sampai ke tim saya, untuk teman-teman di tim itu nggak boleh mereka ngeluh berkata negatif. Kalau mau izin sakit, mesti kalau di grup itu mereka bilang baterai tinggal 50%, Mas, 50% lagi mau full gitu. Jadi itu sampai nempel sampai sekarang. Iya. Nah, terus sukses MLM-nya? Bangkrut, Mas. Oh, bangkrut. Tapi ya. Tepatnya bukan bangkrut, tapi gini, ternyata si MLM ini itu, jadi mungkin nanti teman-teman yang melihat ini ada salah satu member saya itu, mohon dimaafkan karena nah ini saya bikin seminar waktu MLM itu kan, ngomong di depan isinya kayak caleg, Mas, gitu. Wajahku udah nempel-nempel di helm-helm seluruh kota Kediri gitu. Jadi kita bikin seminar itu rutin, sebulan itu minimal 1 kali, dan peserta yang datang minimal ada 300 sampai 500 orang, gantung posisi kursinya. Nah, ini wah ya Allah ya, jahiliyah, Masya Allah. Ini bukan sukses story ya Allah, ini aib story yang saya bilang. Aib story. Nah ini, betapa Fir'aun muda waktu itu kan, waktu ngisi seminar kan sombongnya ya Allah. Ini guru sanawiyah saya mungkin kalau lihat ini malu ya, nggak ngakuin saya jadi alumni paling ya. Jadi ini nggak ada momen ketika saya waktu itu naik di kursi loh, Mas, itu presentasi ya Allah.
Parah, boy. Dan itu ditepuk tangani loh sama penonton ya. Itu antara yang dulu siapa, aku atau yang mereka yang lihat ya. Iya, bener. Nah, ini kan foto-foto di duit ya. Nah, ini dapat achievement award, dapat reward dan semacamnya, semua lah. Nah, serunya waktu ini yang seru lagi. Apa tuh? Ini ada momen yang seru. Kan sama upline saya ditanya, Jas, kamu pernah waktu itu masih kelas 1 SMA naik ke kelas 2 SMA. Kediri loh Mas, Kediri. Dalam arti ini kota yang tanda kutip orang masih tanya Kediri itu Bali atau Jawa Timur atau Jawa Barat ya. Jadi saking nggak familiarnya kota ini. Jadi waktu itu usia mungkin 15 tahun, kelas 1 SMA, saya ditanya upline saya, Gas, kamu pernah ikut seminar nggak? Ya pernah Mas. Pernah ke Jakarta atau enggak? Belum pernah. Pernah naik pesawat atau enggak? Belum. Pernah naik Garuda Indonesia belum? Belum. Terus Garuda bisnis sih pernah ikut enggak? Pernah naik atau belum? Terus ya saya jawab belum semua loh, saya nggak pernah naik pesawat. Nah, iya benar. MLM upline saya itu nantang saya dengan cara ini kamu tak belikan tiket ke Jakarta gratis, nanti kamu dapat kelas bisnisnya Garuda Indonesia dan kamu silahkan berangkat. Di situ ada seminarnya Bung Chandra, Mas Ipo Santosa, Pak Tung Desem sama yang satunya lagi kalau nggak salah James Gui. Nah, waktu itu saya ditodong sama upline saya berangkat atau enggak. Terus saya jawab, ya siap lah Mas, gratis dan saya dapat semua tokoh-tokoh dan motivator itu semua. Tapi upline saya bilang, kamu berangkat, kalau jawab iya dan kamu siap berangkat, kamu silakan berangkat besok Senin. Ini tiketnya udah tak siapkan, semua hotel dan semuanya udah tak siapkan, tinggal berangkat. Nah, negatifnya di sini Mas. Besok Senin itu waktu saya diberangkatkan itu adalah ujian kenaikan kelas dari kelas 1 ke kelas 2. SMA. Oke. Jadi kan tanda kutip saya harus memilih. Ya. Antara saya di sekolah ikut ujian atau saya ikut seminar dan dapat ujian kehidupan tanda kutip ya. Nah, akhirnya upline saya juga bilang, ya terserah kamu. Sukses itu pilihan. Mantap bahasanya kan. Nah, saya akhirnya memilih untuk berangkat ke seminar dan nggak ikut ujian kenaikan sekolah. Gila. Jadi terus pokoknya hajar bleh isinya di otak itu cuma keilmuan, bisnis, ketemu tim, ketemu downline, ketemu partner, isinya cuma itu tok tiap hari, tanpa mikir apa itu sekolah, besok ujiannya apa, PR dikerjakan atau enggak, wes pokoknya bodo amat dengan semuanya, ya Allah. Iya, itu pas zaman MLM berarti ya? Zaman MLM. Nah, terus bangkrutnya kapan bangkrutnya? MLM itu selesai ketika, jadi waktu itu si DVD bimbel ini itu ternyata adalah DVD bimbel bajakan. Jadi itu yang selama itu saya edarkan sama teman-teman downline saya, itu ternyata sama perusahaan di bimbel untuk didistribusikan. Nah, akhirnya disitulah selesainya saya di fase MLM dan mulai fase waktu itu benar-benar si pihak penuntut DVD atau bimbingan belajar yang utama itu sampai menuntut kita, bahkan dilaporkan ke polisi. Menurut saya itu cuma ancaman alias cuma gertakan. Akhirnya sama upline dan kita diajar untuk terus mendistribusikan DVD bimbel ini. Nah, kita tetap samina wa ta'na hajar bleh. Tapi ternyata di saat hajar bleh itu ternyata bukan sekedar ancaman dan ternyata dari pihak pusatnya memang benar-benar kita dilaporkan polisi. Nah, itulah momen pertama kali saya dijemput paksa oleh polisi
di usia 16 tahun masuk 17 tahun kelas 2 SMA. Iya, Bu. Aduh. Teman-teman saya mungkin sepantaran masuk ke kantor polisi itu karena lupa bawa helm, STNK, ketinggalan, nggak punya SIM, atau ketilang semacamnya. Saya masuk polisi itu karena kasus penipuan. Ya Allah. Wede, fotonya. Foto Mas Yu, wah ya Allah, ya. Itu depan polisi, di depan kantor polisi. Dan teman-teman bisa lihat itu jempol aku tetap mengacungkan sip gitu ya. Saking positifnya saya waktu itu ya. Optimis, sukses. Terus pokoknya apapun bentuknya tetap positif ya. Nah, fase MLM selesai. Nah, saya akhirnya masuk ke fase selanjutnya. Saya di fase, ya ini adalah, nah ini momen. Oh, main duit lagi tuh. Money game. Oh, ternyata money game, saudara-saudara. Saya ikut money game. Ini sebenarnya money game semacam trading namanya di binary option, nama trade-nya. Semacam kalau sekarang ada binomo itu Mas ya. Oh, itu sejenis dengan ini, tapi tanda kutip si binary ini lebih mengedukasi atau mempersuasikan kalau ini benar-benar money game atau sebuah ya bisa dikatakan judi online lah semacam seperti itu. Iya. Nah, bertahan lama. Apa? Bertahan lama. Ini sampai kelas 3 menjelang ujian nasional. Lumayan loh Mas, 1 tahun aku di sini. Oh iya ya? Enggak sampai 1 tahun lah, dari kelas 2 naik ke kelas 3 sampai selesai. Nah, saya di sini itu dari money game iya, dan saya ikut sampingan, yakni ikut MMM. Ikut manusia membantu manusia ya? Apa sih? Manusia memakan manusia. Iya kan? Iya benar, MMM pernah MMM alias komunitas money game, game. Jadi saya ikut 2, ikut trading iya, ikut money game iya, ikut di komunitas tanda kutip yang berkedok komunitas ini itu juga iya. Jadi saya ikut 2. Jadi ikut trading dan juga ikut money game. Nah, di sini saya mulai dapat pundi-pundi downline dan pundi-pundi penghasilan, dan disinilah letak kebangkrutan saya. Ini teman-teman bisa lihat, ini total downline saya waktu itu. Kelihatan nggak Mas? Iya kelihatan. 15 juta, ya. 6 juta, 46,5 juta. Bukan di situnya. Dari mananya? Ini kan ada nama bawahnya. Ini ada nama Bagas 4. Yang nomor 6. Ini total saya dapat downline itu hampir 1 M. Hampir 1 M ya? Kalau di keseluruhan total downline saya ini jumlahnya ada 1,3 M. Oke. Jadi yang pertama saya masih muda waktu itu, dan saya bodoh amat dan nggak tahu tentang ini apa, pokok hajar blade, dan mindset saya masih melekat di mindset multi level yang kemarin. Dan saya dapat keilmuan merekrut downline, merekrut tim atau pasukan itu murni dari multi level kemarin. Jadi keilmuannya luar biasa, dan saya praktekkan di sini akhirnya menjadi luar biadab. Aduh, dari luar biasa ke luar biadab. Lah, pokoknya penuh dengan jahiliyah. Saya bongkar aib Mas di sini. Ini iya, gak apa. YouTube pertama kali yang membongkar aib saya ya. Bukan success story, ini aib story kan tadi dibilang. Nah, isinya hampir semuanya aku pakai Apple Mas. Wah, pokoknya gaya-gaya khas MLM lah soalnya. Makan di pinggir jalan itu nggak level pokoknya. Nah, terus akhirnya jalan sampai waktu itu, sampai waktu itu ujian tryout tepatnya, tryout Dignas ketiga atau tryout terakhir, H-7 atau H-14 ya waktu itu, pokok tryout terakhir menjelang ujian nasional. Jadi waktu itu saya kan dapat downline total hampir yaitu 1,3 M itu saya dapat semuanya. Nah, downline ini kan tanda kutip mereka memberikan percayaan sepenuhnya amanah ini ke saya. Meskipun mereka tahu bisnis yang mereka lakukan ini high risk, high return.
risikonya besar, risikonya gede, untungnya juga gede, tapi mereka mencoba percaya karena saya bilang ini nggak masuk akal, tapi masuk rekening, saya bilang gitu. Jadi semisal mereka nggak masuk akal, ini loh ada bukti mutasi rekeningnya. Kalau ini bahwa benar-benar membayar profit anggotanya, akhirnya mereka percaya, hajar, dan akhirnya masuklah investasi itu. Nah, puncaknya, halo Mas. Bentar, HP-nya mati, Cah. Tadi pas di akhirnya tuh pas di apa? Mereka tahu itu kondisinya high return. Bentar dari situ ya. Bentar ngaktifin dulu HP. Udah. Bentar. Masuk. Udah, Mas. Masuk ya. Udah bisa. Bismillah. Masuk. Oke, lanjut. Barusan di akhirnya pas bagian si mereka tuh sadar mereka tuh high return. High return. Nah, jadi waktu itu karena mereka high return, jadi awal mulanya mereka juga waktu kita merekrut, namanya juga ini nggak ada produknya, murni kita memutarkan uang, dan namanya juga money game kan, money dibuat game. Jadi iya. Jadi emang nggak ada produknya, itu akhirnya kita coba yakinkan waktu mereka masuk satu persatu sampai kita terkumpul sampai 1,3 M total downline saya semuanya. Jadi mereka mesti mengatakan, Mas ini kok nggak masuk akal ya, nggak masuk akal. Terus ya saya nyeplos, meskipun Anda mengatakan ini nggak masuk akal, tapi ini masuk rekening. Kan yang penting bukan dimasuk akalnya, tapi masuk rekeningnya kan. Udah akhirnya mereka percaya, nyoba, dan join. Nah, tabiatnya money game ini khusus buat teman-teman yang sekarang melakukan perekrutan money game ya, wis apapun itu namanya, level berkedok apa, ketika teman-teman sudah dapat downline, itu kan teman-teman merasakan puas, dan ketika downline ini merasakan kepuasan, mereka itu tabiatnya juga melakukan perekrutan kembali, yang akhirnya itu menjadi bukan elit global, apa sih, bola salju, piramid, gelundung kayak bola salju, yang akhirnya itu nanti ambiarnya di bawahnya ini, dan mereka bakal ketagihan itu kan namanya dosa juga ngangenin gitu loh Mas. Jadi apalagi dosanya kan dapat uang gitu, akhirnya mereka ngangenin, akhirnya mereka rekrut lagi, wes lah akhirnya korban semakin membesar. Nah itu sampai 1,3 M itu total perekrutan downline di tim saya. Nah akhirnya di endingnya di sini saya dapat profit gede, tapi sama sekali namanya juga uang nggak berkah, saya nggak pernah menyantolkan satupun aset. Akhirnya, jadi alias ketika dapat profit itu tuh kegulung terus, kegulung profitnya. Dalam arti dapat profit namanya season kompon, di kompon. Kalau teman-teman kalau pemain jaringan udah paham kalau sistem kompon. Jadi dapat 100 juta, nanti 100 juta profitnya dimasukkan modal kerja. Kalau di perusahaan namanya laba ditahan. Jadi si owner itu nggak dapat apa-apa, wis. Nah, itu kita coba gulung karena setiap laba modal kita gulung hasilnya kan tambah gede. Iya, benar. Di returnnya di kemudian harinya akhirnya kegulung semua. Sempat waktu itu saya udah tanda kutip sombongnya naudzubillah. Saya mengatakan, ini cair, tak hajar, aku beli, waktu itu impianku beli Celica, beli Toyota Celica. Jadi, tak hajar, beli Toyota Celica, nanti teman-teman yang kemarin mencaci makiku di multi level, katanya aku bisnis penipuan dan semacamnya, iki lo tak buktikan, dengan aku membeli, pokoknya tak bungkam lah. Nah, itu aku dalam dendam positif. Jadi dendam udah parah, akhirnya bismillah, pokoknya waktu UNAS nanti ujian nasional hari pertama tak hajar breng pokoknya kayak top itipat masuk ke parkiran nanti di dekatnya parkir sama kepala sekolah itu loh Mas. Jadi pengen membuktikan rencana manusia, rencana Bagas Ali 4
sombongnya Fir'aun muda waktu itu pengen membuktikan untuk membungkam cacian dan nyinyiran teman-teman yang satu sekolah menganggap saya waktu itu MLM penipuan. Nah, akhirnya namanya juga manusia punya rencana, Allah punya rencana, tapi ternyata sebaik-baik rencana, ya rencana Allah dengan cara menggagalkan kesombongan saya waktu itu dengan membangkrutkan saya. Oke, alhamdulillah dong berarti kalau kayak gitu. Nggak kebeli. Alhamdulillah. Nggak kebeli sertifikatnya, nggak kebeli mobilnya, aku nanggung hutang investor. Oke, berapa total? Kalau total downline 1,3 M. Oke. Dan mereka mencaci maki. Ini tak share screen-nya lagi ya. Oh ya, bukti-bukti ya. Nah, ini waktu itu kepikiran ngumpulin bukti sih. Wih, mana arisan MLM? Oh, MMM ya? MMM. Kan udah booming kan 2015 waktu itu. Ini bagaimana piramida MMM menjerat hutang nasabah. Begini celah penipuan dalam arisan MMM, rencana MMM penipuan di Indonesia. Nah, ini teman-teman bisa lihat. Ini tempelan-tempelan para investor yang itu nempel di basecamp saya waktu itu. Oke. Terus piejal, ayo dirembuk, balik no duitku. Oi, aku mumet piejal, munculkan dirimu. Usia 17 tahun. Orang mengatakan ini sweet 17-nya para remaja. Tapi menurut saya ini nggak ada sweet-sweetnya. Ini pahit 17 menurutku, bukan sweet 17 kan. Kacau. Terus. Ya Allah, ini semisal di seminar Mas, itu orang ngelihat sambil nangis loh. Saman kok sambil ketawa-ketawa toh, ya Allah. Gak, ini inspiratif tapi kok guyuto ya kok iso ya. Saya enggak sama coy, enggak masalahnya sama. Ini yang nonton, yang pernah ngalamin, saya yakin nggak mewek Pak. Ini saya yakin ketawa juga. Kecuali yang nggak ngalamin. Harusnya kan terenyuh, berempati gitu loh Mas. Kok ngakak ini toh? Loh, kan kita sejenis. Kan teman-teman nih, perhatiin ya, Bagas 1,3 M gitu kan, gue 7,7 M gitu kan. Ya sama, yang punya satu nasib itu ketemu gitu. Terus ketemu sama saya setelah bangkrut itu berarti? Waktu bangkrut, bukan setelah, masih punya utang. Pas bangkrut ya? Oke. Waktu itu jadi belum Mas. Ini tak lihat lagi. Share screen lagi. Ini salah satu investor saya yang ngepost saya di Facebook. Buronan kawan penipu, tangkap dan hukum rimba. Ini foto saya loh Mas. Iya, kelihatan. Ini tuh di-boom semuanya ke grup-grup Facebook. Waktu itu di BBM kan itu di-blast semuanya. Hancur lebur wis nama gue. Aduh. Kang Dewa bikin personal branding ini menurutku aib branding yang nanti tak personalkan ditontonkan ya. Jadi, nah akhirnya di sini waktu di sinilah momen terpuruk-puruk pol-polan waktu itu saya. Jadi halo Mas, masuk. Halo. Aman. Udah. Enggak. Sok. Terus. Nah, jadi waktu terpuruk-puruknya saldo nipis, posisi hutang gede, investor nagih brutal, dan peslah bismillah, nggak tahu jalan keluar mau apa, mau bisnis nggak punya uang, mau jualan nggak punya modal, baik modal uang maupun modal kepercayaan. Akhirnya disitulah titik balik saya untuk kembali mengamalkan keilmuan waktu di madrasah sanawiyah saya. Benar. Orang tua dalam posisi juga keadaan bangkrut waktu itu belum lunas utangnya. Teman-teman sekolah semakin mencaci maki saya. Syukur guys. Semakin diparah-parahin, guru udah ngingetin saya, tapi saya semakin bandel, akhirnya udah nggak bisa mau ada yang mau bantu juga siapa, teman-teman udah hilang, tim partner semuanya hancur lebur. Nah akhirnya sebaik-baik penolong balik lagi ke
Allah lagi wes, pokoknya yang menggerakkan hati investor juga Allah, yang menggerakkan rezeki untuk bisa melunasi ke investor juga Allah. Akhirnya disitulah saya ikut kajian. Oke. Saya ikut kajian waktu itu, namanya ya ngaji kita itu Mas, namanya ngaji kita. Terus saya ikut di ngaji kita, ada Ustadz namanya Ustadz Marinda Darwis, dan disitulah saya dapat kalau di bisnis namanya kan FGD, Forum Group Discussion. Kalau di negatif kan ada FGD juga, Forum Gibah Discussion. Nah, kalau di ngaji kita itu ada namanya halaqah atau pertemuan rutin, dan kita di briefing untuk wes pokoknya terus hajar untuk menyelesaikan masalah. Nah, saya halaqah waktu itu, sehalaqah saya cuma 8 orang dan semuanya itu pengusaha. Bangkrut semua. Semua bangkrut. Semua bangkrut. Jadi saya dijadikan satu ke teman-teman pengusaha yang semuanya bangkrut, Mas. Nah, disitulah awal mula saya ikut kajian, ketemu sama teman-teman pengusaha yang bangkrut semua, dan disitulah saya cerita halo ke teman-teman semuanya, untuk saya sekarang posisi nggak punya uang, saya dikejar-kejar investor, saya punya hutang, saya punya tanggungan, bagaimana solusinya, dan solusinya itu juga nggak terduga menurutku, karena mereka ada satu yang ngomong, posisiku juga sama Mas, aku punya hutang, bahkan hutangku nggak cuma 1 M. Aku sekarang posisi aku ngobrol sama sampean, ini hutangku sekarang 4 M. Dan semuanya bukan investor, semuanya bank. Alias harus ada bunga kan yang harus dibayarkan. Kalau investor kan nggak ada bunga, alias modal yang kita kembalikan. Tapi kalau bank kan ada modal, ada bunga, ada macam-macam. Oke, akhirnya bersyukur 1 kali, alhamdulillah. Jalan lagi. Satu lagi. Ada teman kajian juga yang bilang, saya itu punya hutangnya lebih sedikit daripada yang tadi. Saya punya hutang 2 M sekarang posisi. Tapi posisi sekarang hutang 2 M itu posisi sudah hampir disita. Anak saya udah nggak mengakui saya bapak karena istri saya menggugat cerai saya, dan mertua saya ikut mengkomplain saya, dan saya sudah nggak tahu Mas bagaimana cara menghidupi keluarga saya. Besok anak saya makan apa, keluarga saya makan apa, saya juga nggak tahu. Disitulah saya bersyukur beribu-ribu kali, karena saya dibangkrutkan sama Allah dalam keadaan masih muda, dalam keadaan saya nggak punya tanggungan anak, dalam keadaan saya nggak punya tanggungan istri. Halo? Iya, aman. Aman. Mas, jangan tinggalin aku, Mas. Mending dua layar. Ya, terus. Aku ngomong sambil berurai air mata, kok nggak masuk filenya. Terus. Mas. Ini botolnya mirip botolnya Mas J, Lock and Lock. Lock and Lock. Murid sejati. Bukan murid sejati loh, aku nggak diakuin murid. lanjut ah. Nah, apa emang ya? Apa urusan? Oh ya, syukur. Jadi semakin bersyukur kembali karena di sekeliling saya, teman-teman di halaqah saya, semua mengalami kebangkrutan dengan kebangkrutan yang luar biasa lebih parah dibanding saya. Saya bisa bayangkan waktu itu mungkin saya semakin bersyukur karena posisi saya dibangkrutkan sama Allah di usia yang sangat muda. Saya nggak punya tanggungan istri yang besok nagih suaminya, Mas besok belanja apa. Saya nggak punya tanggungan anak yang besok nagih ke saya, Pak besok minum susunya gimana. Dan nggak punya tanggungan keluarga yang kebingungan bayar listrik, bayar bulanan dan semacamnya. Jadi saya semakin bersyukur, alhamdulillah sama Allah dikasih ujian kebangkrutan di usia yang sangat muda. Jadi respon terhadap masalah itu yang membentuk karakter seseorang. Ya balik lagi, apalagi saya mengatakan, balik ke pasal 1, berpikir positif, berkata positif, bertindak positif. Jadi kepake Bu ya? Kepake emang, pasal 1 baliknya. Nah,
Akhirnya wis lah, bismillah. Nah, wis ya wis lah. Kalau kata Kang Dewa kan sofa marwah. Wis pokoknya lari ikhtiar, nggak tahu sama Allah diturunkan zam-zam ini di mana tempatnya. Akhirnya saya coba ikhtiar pertama kalinya. Saya ikhtiar itu jadi habis halakoh saya ikut lagi komunitas namanya komunitas bisnis namanya Kadin waktu itu. Ya, tahu. Kamar Dagang Indonesia. Nah, di Kadin itu dapatlah flyer seminarnya Kang Dewa di Kediri. Iya. Akhirnya saya ikut seminarnya Kang Dewa, saya diajak teman saya di Kadin itu. Akhirnya saya ikut seminarnya Kang Dewa dan di situ kan di Hotel Merdeka, di Hotel Grand Surya waktu itu. Saya kan ikut di VVIP-nya. Paling depan ya. Itu paling depan dan itu saldo di rekening saya itu nggak sampai 1 juta, Mas. Harga tiketnya 500.000. Jadi sementara saya invest itu, wes lah, selesai. Hidupku tinggal 500.000 tok, wes pokoknya. Oke. Akhirnya saya ikut kan. Nah, Kang Dewa kan wes mulai kan menjual lidah. udah mulai ngomong di sini siapa yang bisnisnya omsetnya 10 juta angkat tangan. Wah, 10 juta angkat tangan. VVIP enggak 10 juta. Siapa yang di sini omsetnya 100 juta angkat tangan. Wah, tepuk tangan. Yang di sini karyawannya 10 orang, angkat tangan. 50 orang, angkat tangan. Semua peserta, hampir semuanya peserta angkat tangan karena mereka punya omset dan punya karyawan. Nah, waktu itu Kang Dewa tanya ke saya, "Mas, dari tadi kok nggak angkat tangan, kenapa?" Saya nggak punya bisnis dan saya nggak punya karyawan, Mas, sampai sekarang. Itu waktu saya ingat benar Kang Dewa tanya seperti itu. Akhirnya Kang Dewa menjelaskan waktu itu sebenarnya menjelaskan tentang BBM marketing 100 juta dapat mulai BlackBerry ya. BBM waktu itu. Jadi diajari bagaimana display picture, bagaimana bikin PM, bagaimana broadcast, terus bagaimana direct data dari broadcast dan semacamnya. Nampol, Mas. Nampol. Akhirnya kita kan makan siang. VVIP kan dapat makan siang. Iya, di tempat itu ya, kayu-kayu itu kan. Makan siang. Nah, di situ kan Kang Dewa mulai tanya intim. Lah, sebenarnya kamu bisnis apa, Thomas? Saya kan waktu itu bilang, saya bisnis forex, Mas. Dan bangkrut sekarang. Terus Kang Dewa kalau itu nyoplos, wis lah, bisnis yang real aja. Profitnya kecil nggak masalah, yang penting dapat keuntungan. Terus saya nyoplos waktu itu, profit kecil nggak masalah, yang penting dapat keuntungan. Nah, tapi posisi saya waktu sekarang ini punya hutang loh, Mas. Dan utangku itu bukan utang kecil, utang gede. Masa profit kecil dibayar utang gede dibayar dengan profit kecil, kan nggak masuk akal. Tapi Kang Dewa nggak jawab, bukan nggak masuk akal, Mas, tapi yang penting masuk rekening. Nggak jawab itu untungnya. Jadi untungnya aman. Akhirnya ya wes lah. Masuk ke otak, masuk ke mindset, wes lah, besok yang penting praktek, hajar blek, profitnya kecil, yang penting real, dapat keuntungan. Nah, akhirnya mulai yang pertama itu saya ke om saya. Jadi waktu itu posisi kebangkrutan, saya mulai total, Mas. Total pemasukan. Jadi saya total, ini mungkin tips untuk teman-teman yang mulai bangkrutan juga. Jadi yang paling penting ketika kita dapat punya hutang itu jangan fokus ke hutangnya, tapi fokus ke solusinya. Itu jelas lah. Mayoritas motivator banyak motivasi udah bilang seperti itulah. Tapi prakteknya gimana kan yo mumet, Mas. Kan yo ya mumet tetepan. Nah, itu yang saya lakukan itu sebenarnya sederhana banget, tapi itu sangat bisa berguna untuk melunasi utang. Jadi yang pertama, saya hitung total harta saya. Jadi saya punya HP, saya punya laptop, saya ada iPad, terus saya ada motor, itu kan harta. Iya. Terus saya hitung semuanya, mulai laptop, bahkan mulai casingnya HP, mulai headset, mulai apapun itu saya hitung total harta. Saya nggak bilang mobil karena mau beli mobil udah bangkrut duluan.
Saya juga bilang udah nggak punya aset sama sekali, benar-benar nol. Sedangkan minus hutang yang harus saya tanggung kan. Akhirnya wes apapun hal terkecil harta kita itu kita tulis. Bahkan sekedar bolpen, buku, alat gambar, meja, kursi itu kita tulis di harta kita. Akhirnya saya coba tulis, terkumpul. Nah, terus yang kedua, harta udah ditulis. Yang kedua, total pengeluaran harian. Dalam sehari itu saya keluar uang itu berapa? Kalau total keluarnya uang semisal sehari 100.000 itu total pengeluaran harus kita kecilkan. Kalau bisa, nah 100.000 kita breakdown buat makankah, atau buat bensinkah, atau buat apa, buat ngopi, buat jajan, itu kita breakdown. Kalau bisa 10.000, ya ngapain 100.000? Dikecilkan lagi. Kalau kita nggak harus mengeluarkan uang hari itu, ya buat apa kita ngeluarin uang 10.000? Jadi kita breakdown pengeluaran. Itu yang kedua. Jadi ditulis pengeluaran. Nah, yang ketiga atau yang terakhir, kita tulis total pemasukan kita, alias kita dapat uang masuk harian itu dari mana saja. Atau dari jualan buku, atau dari reseller, atau dari dropshipper, atau apapun wes pokoknya yang mendapatkan pemasukan itu kita breakdown. Nah, dapat pemasukan itu kita breakdown dengan potensi yang udah Allah hadirkan ke kita. Cara public speaking, cara ngomong, oh saya punya mindset yang besar, oh saya punya relasi, oh saya punya network di Kadin dan semacamnya, itu kita breakdown, kita tulis, akhirnya ketemu. Oh, caranya dapat uang dari ini. Wes lah hajar. Nah, yang saya breakdown itu total pemasukan adalah bukan, ya ini saya lebih fokus ke keluarga saya sama network. Jadi keluarga saya list mulai dari ayah posisi bangkrut, oh ya wis nggak masuk hitungan. Saya list lagi mama saya, oh nggak punya penghasilan, oh breakdown coret. Saya list lagi om saya, tante saya, pak lek saya, bule saya, kakek saya, sepupu kakek saya, sepupu nenek saya, itu saya tulis semua. Itu untuk memaksimalkan total potensi pemasukan. Nah, akhirnya ketemulah, itu setelah ketemu listnya, daftar keluarga, nah itu kita list siapa di sini harta atau kekayaannya yang paling besar. Kita ajak kerjasama, bukan utang, bukan cari utangan lagi ke mereka, bukan. Itu sama dengan gali lubang tutup jurang. Jadi, nah, akhirnya ketemulah dari semua database keluarga, saya ketemu om saya. Ketemu om yang waktu itu punya perkebunan jamur tiram. Nah, disitulah awal mula saya nego ke om saya. Om, saya posisi bangkrut, saya posisi sekarang punya hutang. Dan om saya mengucapkan, waktu itu setelah saya panjang lebar saya jelaskan, om saya bilang, ngenes mentolele uripmu. wis bapakmu bangkrut, anaknya bangkrut. Piye toh? Wis pokoknya parah lah. Nah, wis lah ojo mbolok nih. Solusine opo gitu kan? Solusinya apa? Terus akhirnya direkrutlah sama om saya untuk membantu memasarkan jamur tiramnya. Jadi akhirnya saya mulai masarin jamur tiram. Jadi karyawan plus dapat upah gitu Mas, dapat upah, dapat komisi dari jualan jamur tiram ke pasar. Jadi waktu itu dari om saya 10.000, saya jual ke pasar bisa 12, bisa 13.000 per kilo. Kan nggak pakai modal, sama sekali nggak pakai modal. Jadi bullshit ketika teman-teman pengusaha bilang atau yang memulai bilang, terus dia ngomong, Mas, saya nggak punya modal mau bisnis, terus gimana ya? Wah, itu kamu sebenarnya bukan nggak punya modal, kamu nggak punya mental. Jadi itu kan bukan mental pemenang banget kan ketika mereka menyalahkan keadaan. Mereka itu jelas mental pecundang, dikasih modal pun mereka juga nggak bisa jalan. Jadi akhirnya yang paling, nah akhirnya jalanlah di situ mulai pelan-pelan suplai jamur tiram ke pasar, berangkat subuh, terus setelah itu jam 6 udah pulang, jam 6 pagi udah pulang. Nah, waktu berangkat ke pasar, kita ke pasar lihat celah potensi, lihat celah peluang. Nah, saya mikir waktu itu,
ini kan jamur tiram saya nggak modal, saya dapat dari om saya yang menjadi petani jamur tiram. Nah, kenapa nggak saya breakdown lagi? Total potensi petani jamur di Kediri itu ada berapa? Akhirnya tak breakdown lagi. Jadi keluarga tadi kan udah tersingkirkan, udah ketemulah om, ya kan? Ketemulah petani jamur kita breakdown lagi. Total petani jamur potensinya ada berapa sih yang tak makelarin? Nggak cuma om saya. Akhirnya akhirnya lompatan konversinya yang bisa dimaksimalkan. Akhirnya ketemu total ternyata potensi jamur tiram di Kediri itu per hari ada 1 sampai 2 ton jamur tiram per hari. Oke. Itu waktu nggak musim kemarau loh, maksudnya waktu musim panen. Yes, tapi kalau kemarau ya wis lah. Kan Mas. Iya. Jadi potensinya benar-benar gede, benar-benar maksimal. Akhirnya wis lah, bismillah genjot saya menjadi dropshipper jamur tiram gitu. Dropshipper. Jadi makelarin jamur tiram ini ke pasar. Akhirnya wah jelas. Nah, ternyata di situ suplainya lebih gede dan demand-nya lebih kecil. Saya di titik seperti itu. Akhirnya dari petani besar, tapi pasar ini mereka nggak bisa jualan. Akhirnya kan mundur. Akhirnya bayar mundur, si petani kelimpungan dan bingung memasarkan. Nah, akhirnya otak saya berpikir, lah kenapa jamur ini yang tanda kutip dibuang-buang sama petani, bahasa syariahnya disedekahkan ke tetangga-tetangga, padahal memang nggak laku itu jamurnya. Iya. Akhirnya kenapa kok nggak ini saya manfaatkan untuk jadi jamur crispy gitu. Kreatif ya, kreatif aktif. Kreatif, kere tapi aktif ya, kreatif. Nah dari jamur crispy berarti kan sekarang ibaratnya orang-orang pada tahu ya, Bagas ini garap banyak snack gitu kan. Nah salah satunya adalah keripik pisangnya Sang Dewa itu sama saya, juga makaroninya Ricky Harun gitu kan. Nah itu gimana? Dari situ berarti garap semua permecinan berarti? Atau gimana? Ceritanya gini Mas. Nah ini saya masuk ke slide lagi ya. Oke. Ini waktu awal-awal nguli di tempatnya jamur tiram. Om tadi? Ya, OT kan nggak pakai baju, kan? Ya. Dan serunya ini tak foto loh Mas. Itu posisi bangkrut aku visioner udah. Ya? Visioner gitu ya. Saya kalau ditanya bangkrut fotonya nggak ada loh. Nah, kan berpotensi apa bangkrutnya ini? Sampai kurus Mas. Iya. Oh iya benar. Nah, terus ini investor-investor yang nagih. Aduh gimana ini Mas? Saya bingung Bu, ya Allah, bisa kasih keringanan Bu, saya bisa cicil dulu 10 juta tanggal 1 April. Lalu 20 jutanya akhir April Bu, tolong banget. Iya Mas. Ini waktu ditagih investor. Jadi waktu ketemu jamur crispy dan ketemu si zam-zamnya ini investor tetap posisi nagih brutal. Iya. Nah, mulai masuklah ketemu kenapa kok saya bisa garap berbagai macam snack dan cemilan. Jadi waktu itu ketemu lagi potensi sebenarnya Mas. Jadi kan di jamur tiram atau di jamur crispy, saya kan punya kompetitor. Saya kan ada kompetitornya. Nah, kenapa nggak balik lagi? Kenapa nggak saya breakdown lagi? Total kompetitor ini siapa saja? Mereka bisa supply ke market berapa? Terus kita breakdown lagi. Mulai dari semisal kompetitor A, B, C, D, E, kita breakdown dan tanda kutip, saya nggak akan masuk dan merusak market mereka, tapi akan saya coba supply ke mereka aja. Mulai mungkin, kan rata-rata kalau kita pebisnis atau pengusaha culas, tanda kutip ya, pengusaha culas, adanya kompetitor, ini kan untuk riset buat hajar mereka. Iya. Tapi kalau pengusaha cerdas, nggak seperti itu caranya.
Jadi adanya kompetitor itu bukan untuk jadi kompetisi, tapi ajang untuk kita bersinergi sama mereka. Oh, benar-benar. Mereka kan udah punya pasar. Nah, kenapa kok nggak saya suplai? Nah, jadi akhirnya saya coba suplai. Yang pertama, saya breakdown. Semisal ada salah satu kompetitor, semisal keripik makaroni, semisal makaroni lah, semisal makaroni. Saya coba gali. Di situ kapasitas kebutuhan makaroninya berapa? Di situ ketemu lagi total rata-rata penyebaran si makaroni ke distributor, reseller atau ke retail berapa piece. Ketemulah akhirnya rata-rata per bulan mereka bisa suplai berapa piece. Akhirnya saya coba masuk, Mas, mau nggak saya suplai makaroninya, atau saya suplai kemasannya, atau saya suplai kardusnya, atau saya suplai ekspedisinya, atau kan ketemu kan komponen-komponen kebutuhan mereka, ya betul. Kebutuhan mereka, long bisnis memberikan solusi dari kebutuhan mereka kan, akhirnya ya sudah, saya sebagai solusi ke mereka. Ini loh, semisal mereka nggak bisa deal di makaroninya, aku bisa suplai kemasannya yang lebih murah. Aku bisa juga suplai mungkin karton kardusnya yang lebih murah, atau semisal nggak bisa lebih murah, saya bisa suplai kualitas bumbu yang lebih baik daripada punyamu. Iya. Mereka kan juga ngitung, namanya juga pengusaha, antara dua hal, genjot penjualan atau nurunin cost-nya atau nurunin pengeluarannya. Nah, kalau genjot penjualan, saya nggak bisa karena saya nggak ahli di situ. Genjot penjualan, ya ikutlah workshop-nya Kang Dewa. Bagaimana genjot penjualan? Saya mungkin jagonya di bagaimana cari supplier yang benar-benar murah. Dengan kualitas yang gede, akhirnya saya hajar. Dan ketemulah kompetitor, saya ajak kolaborasi, kita nggak saling berkompetisi, kita akhirnya sinergi. Berapapun omset Anda, insya Allah ada berapa persentase masuk di saya. Astagfirullahaladzim. Benar. Nah, jadi ini sebenarnya poinnya teman-teman juga pada akhirnya belajar ya bagaimana bisnis itu nggak harus berhubungan dengan ujung ke ujung ya, hulu hilir gitu kan. Anda bisa ngambil salah satunya, mengambil hulunya tuh hilirnya. Nah, Bagas ini kan ngambil hulunya nih kan. Ya. Nah, bagi kalian sekarang, Kang, siapa yang ngambil hilirnya? Nah, nantilah teman-teman bakal banyak peluang, insya Allah ya. Terus gimana? Nah, akhirnya tak hajar lagi lah, Bismillah. Terus masuk beberapa snack yang saya suplai, mulai dari kemasannya, mulai dari brand ownernya, saya yang megang, ada beberapa influence tokoh dan berbagai macam yang kolaborasi sama saya. Nah, salah satunya Bapak Hilir Indonesia, Dewa Eka Prayoga. Kan, nah, terus kalau apa yang diinikan sih sebenarnya, apa yang kan orang-orang tuh pada nanya, Kang, kalau misalkan jadi resellernya Kang Dewa di Sang Dewa terutama, atau di Kiron Makarun gitu kan, di Dewa Snack-nya itu, emang apa sih keuntungannya gitu? Mungkin kamu sebagai yang punya ide gitu kan, punya sistem, mungkin bisa ngejelasin ke mereka-mereka itu loh. Ini yang jadi pembeda Dewa Snacks dengan snacks yang lain. Ya. Terutama yang saya pegang. Jadi rata-rata yang pertama, keunggulan di snacks, di Dewa Snacks, ini dari segi kemasan. Jelas lah. Setiap snacks punya value di kemasannya masing-masing. Setiap kompetitor punya value di kemasannya masing-masing. Nah, sama di Dewa Snacks juga punya value. Nanti ke depan ini kita di Dewa Snacks kan masih punya 2 brand. Sama Kang Dewa di Sang Dewa, sama Mas Riki Harun di Kiron Makarun. Nah, setiap Sang Dewa, Kiron Makarun, dan ke depan brand-brand yang kita mau mulai mainkan, itu setiap brand kita punya value yang kita akan siarkan di masing-masing brandnya. Mulai dari semisal di Sang Dewa mulai dari tentang mental kaya, lalu di Kiron Makarun tentang keluarga yang kita angkat dengan kedekatannya Mas Riki Harun dengan keluarga Moya-Poyanya, dan juga ke depan ada beberapa brand yang kita angkat dengan latar belakang para influence atau tokoh di baliknya. Jadi kita akan beberapa kita akan sinergikan juga
dengan para tokoh untuk menyeru atau menginfluence value alias kebermanfaatan di kemasannya itu. Jadi itu yang pertama dari kemasan. Dan juga kemasannya pun kita benar-benar standarisasi modern market, bukan sekedar retail biasa. Ya, ini ketika mungkin teman-teman di sini mungkin ada beberapa reseller dari snacks yang lain, itu di kemasannya itu ketika ditaruh di modern market atau ditaruh di beberapa retail, ketika ada masuk AC, apalagi AC-nya dingin banget, itu di kemasannya itu mesti penyok, kalau enggak agak basah-basah, karena rata-rata mereka pasti pakai paper foil. Nah, nggak usah sampai spesifikasi produk, karena saya memang paham di hulu sih, jadi mau nggak mau ke bawah sampai ke paper foil ya. Jadi iya benar. Jadi itu salah satu bahan jadi paper foil, metalize, rotografer dan semacamnya itu salah satu bahan di kemasan. Dan di Sang Dewa ini atau di Dewa Snacks ini bisa dipastikan setiap kemasannya itu berkualitas. Itu jaminan. Mutunya itu mutu yang berkualitas. Jadi ketika ditaruh di AC ataupun di ucek-ucek kena ekspedisi ataupun apa, itu posisi tetap aman. Tanpa perlu pakai nitrogen, atau kan ada kan kemasan yang gembung itu kan? Iya. Yang gembung terus isinya dikit, itu parah lah. Jadi kalau di Dewa Snack kalau di Dewa Snack isinya kemasannya segitu, isinya benar-benar ya sangat aman gitu, sangat padat. Jadi nggak cuma angin toh, karena kita nggak pakai angin, nggak pakai nitrogen. Jadi kemasannya berkualitas dan juga bervalue. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, ya ini adalah dari segi kualitasnya, alias dari segi ngilerinnya. Jadi kalau yang pertama kan ngilerinnya, revisi Mas Tony ya, revisi. Jadi yang pertama ngilerinnya, kemasannya yang ngilerin. Nah, yang kedua, yakni adalah rasanya, itu kualitas rasanya udah terbukti ngangenin. Jadi kemasan yang ngilerin, kualitasnya atau rasanya ngangenin. Jadi udahlah, teman-teman bisa trial snacksnya Kiron atau snacknya Dewa Snack. Ini udah berdasarkan riset kompetitor dan segalanya. Coba makan salah satu, terserah mau varian rasa. Kalau semisal di Sang Dewa ada green tea, itu yang varian rasa terbaru. Teman-teman coba green tea-nya Sang Dewa dengan green tea yang lain. Itu udah beda. Jadi kita udah riset ngangeninnya bener-bener uji ngangenin. Nggak terlalu, jadi ini bisa teman-teman trial lah. Teman-teman bisa kasih feedback di kolom komentar. Wah, saking bedanya wis aku. Iya, yang pernah nyoba silakan komen ya, bagi teman-teman yang pernah nyoba Sang Dewa ataupun Kiron Makaroni, silakan komen. Terus kalau keuntungan buat si pasukannya, nah, gua nanti diajarin gitu lah. Nah, yang ketiga, yakni adalah akses mentoring. Ini yang beda. Akses mentoring. Mentoring di sini mentoringnya brutal. Teman-teman bakal dapat maintenance mentoring. Bukan sekedar mentoring yang bla 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 selesai udah nggak dapat tugas, nggak dapat PR, nggak di maintenance. Nah, di sini teman-teman siap seperti kayak investasikan teman-teman ini niatkan untuk kuliah. Teman-teman bisa bayangkan semisal ikut kuliah, atau nggak usah ngomong kuliah lah, kita ngomongin kompetitor kita yang beliau bikin extreme funneling gitu ya, itu kan juga kompetitor di kelas mentoring kan. Itu sebutlah nama guru, inisialnya ibarat sama dengan, maaf kalau ada kemiripan namanya Dewa Eka Prayoga yang bikin akses kelas mentoring di extreme funneling harga 7,7 juta. Itu 3 hari, bro. Ya Allah, 3 hari 7,7 juta. 2 hari, coy. Oh, 2 hari malahan. 2 hari. Direvisi sama pemiliknya sendiri kan. Jadi 2 hari 7,7 juta. Itu diem, duduk mendengarkan,
cuma dapat makan siang, nggak dapat sarapan, nggak dapat makan malam. Ya Allah itu ya. Di sini dapat produk juga ya, betul ya. Nah, mohon maaf jika ada kesamaan pembicara Mas ya. Gablek. Oke. Terus dan di sini sama-sama mentornya Dewa Eka Prayoga. Bahkan kemarin itu di Dewa Next beliau juga mengajarkan extreme funneling di Dewa Next, ya Allah gitu ya. Nah, jadi sama-sama dapat mentoringnya, sama-sama dapat keilmuan, sama-sama dapat materinya, dan tatap muka sama-sama dengan Dewa Eka Prayoganya. Dan itu teman-teman, ini anggaplah nggak dapat produk, guys, nggak dapat produk, dapat mentoring, udah balik modal. Iya benar. Udah balik modal. Apalagi teman-teman dapat mentoring, dapat produk, dapat profit ujung-ujungnya ya. Yang produk itu bisa dijual. Anggaplah teman-teman nggak bisa jualan, bisa dimakan. benar. Enaknya kita untungnya banyak ya. Iya. Jadi wes lah, aku nggak ngomong berapa gede keuntungannya, wes kita nggak ngomongin keuntungan, wes. Iya. Semua itu dapat untung. Terus dari segi produk nggak bisa jualan, bisa buat makan ngemil di saat lockdown seperti ini. Wes lah. Jadi apalagi kita masuk ke keuntungan, Masya Allah tambahan. Apa tuh? Nah ini masuk ke 4, profitable. Profitable. Ya ini apa? Di sini kita ada namanya distributor. Jadi setiap persebaran distribusi Dewa Next kita beri batasan biar nanti saling antar pasukan mereka tidak saling berkompetisi atau mereka tidak saling merebut pasar, alias mereka tidak saling kanibal. Dengan cara kita protek wilayah, yakni satu kota atau kabupaten, itu hanya ada satu distributor saja. Oke. Jadi satu kota satu distributor. Satu kota satu distributor. Alias apa? Teman-teman yang bisa masuk ke sini, ke distributor, itu teman-teman, Mas, mohon maaf, bateraiku habis. Nah, terus lanjut, ya ini adalah profitable, alias setiap kota itu kita batasi. Jadi nggak semuanya itu bisa gabung, alias semisal ada traffic nih masuk, kita masuk semisal dari traffic dari pusat masuk, dan itu setiap kota itu kita batasi loh. Alias satu kota itu cuma hanya satu distributor aja. Alias ketika ada orang yang mau pengen jadi distributor di kota itu, tapi kota itu udah ada distributornya, itu nggak boleh. Jadi akhirnya terprotek banget. Dan distributor ini otomatis profitnya ya profitable. Ya pasti. Iya kalau gitu. Terus selain itu, dari akses mentoring udah, dari akses protek wilayah pun juga udah. Jadi ke depan teman-teman bisa bayangkan, niatkan jadi distributor itu bukan bermindset hanya sekedar saluran distribusi atau saluran promosi toh, bukan. Jangan cuma mindset itu, tapi mindset kan ditanamkan ke teman-teman. Kalau nanti jadi distributor Dewa Next itu mindsetnya mindset entrepreneur, alias mindset pengusaha, alias bisa dibayangkan ya, semisal ini kan masih ada 2 brand, Sang Dewa sama Kiron Makaron. Kalau semisal nanti teman-teman ambil kota, ambil kesempatan atau peluang di kota itu, teman-teman akan dapat berbagai macam akses brand-brand di Dewa Next yang lain. Meskipun nanti berbayar lagi, atau ya namanya berbayar, ya mau nggak mau berbayar karena untuk beli produk kan, untuk beli nyetok misal ini Sang Dewa, nyetok lagi Kiron, otomatis kan bayar. Terus kita brand ketiga, brand keempat, brand kelima, dan brand seterusnya, itu teman-teman otomatis akan mengakuisisi kota itu dengan Dewa Next. Jadi bukan hanya sekedar Sang Dewa, bukan hanya Kiron Makaron, bukan hanya sekedar brand 3, brand 4, dan semacamnya. Jadi udah semacam inilah
retail online terbesar di kotanya, semacam itulah. Oh, ide gaya, Cak. Amin. Jadi semacam kalau retail offline kan banyak, Transmart, Indomart, Alfamart, Trans April, Indo April, Alfa April itu kan. Nah, itu kan juga mereka sebenarnya juga mindsetnya bukan mindset reseller kan, yang punya Indomart, Alfamart dan semacamnya. Mereka udah punya mindset itu mindset entrepreneur, mindset pengusaha. Meskipun juga nggak punya barang, nggak punya stok, nggak punya produk, ya sama. Distributor Dewa Snacks atau teman-teman bergabung bersama kita itu niatkan juga menjadi mereka. Cuman online gitu ya? Bukan sekedar aku kan cuma jualan pisang, Mas. Enggak, mindset reseller kayak gitu kan. Tapi mindset kan teman-teman, mindset pengusaha, mindset entrepreneur. Inilah nanti saatnya semua cemilan, semua kebutuhan cemilan di kota saya yang supply gitu loh. Jadi mindsetnya mindset gendeng gitu loh, Mas. Mindset gede. Gak cuma sekedar aku jualan reseller, aku cuma dapat akses mentoring, bukan cuma itu toh, tapi mindset kan entrepreneur. Terus dapat lagi, ya ini adalah marketing kit, alias teman-teman nggak perlu gaji karyawan untuk desain, untuk bikin konten. Anggaplah teman-teman punya karyawan lah, punya karyawan desain atau bikin konten. Gaji anggaplah 2 juta sebulan. Itu kan cost banget. Nah, cost itu kita kikis dengan cara apa? Teman-teman nggak usah bayar 2 juta ke kita, nggak usah bayar 1 juta ke kita, bahkan nggak usah bayar berapapun ke kita udah sediakan konten marketing kit full. Mulai dari desain banner, ada desain rombong, semisal teman-teman mau masuk ke CFD atau pameran dan semacamnya, tinggal bilang ke kita, Mas bikinkan desain, Mas bikinkan brosurnya, Mas bikinkan desain kartu namanya, atau Mas bikinkan, saya punya garasi rumah yang kosong, bikinkan desain interior outlet saya. Bisa. Itu semisal dinilai dengan rupiah, nggak mungkin teman-teman keluar 1 juta atau 2 juta, itu pasti lebih. Dan itu kita berikan full gratis. Teman-teman bisa request dan bisa manfaatkan. Top Marco top. Nah, terus lanjut lagi, marketing food kita genjot pol-polan, akses. Nah, ini yang menurut saya benar-benar parah, ya ini adalah akses traffic atau database dari para tokoh influence. Oh, ini yang parah. Karena apa? Mindset kan lagi ya teman-teman, bukan hanya sekedar ikut dan reseller atau menjual ulang, bukan. Tapi mindset kan ini adalah bisnis jangka panjang kita, entrepreneur, atau ini bukan sekedar lari sprint yang cuma 10 km terus selesai finish. Ini lari maraton yang panjang, alias teman-teman, kalau kita ngomongin lari maraton, teman-teman harus punya namanya database, alias kalau Kang Dewa bilang data karun kita. Data karun. Nah, kalau traffic database ini kita dapat dari influencer, anggaplah kita pakai contoh aja wis, Sang Dewa. Iya. Dengan inisialnya tokoh itu adalah Dewa Eka Prayoga. Dan gue ada loh. Dan beliau main di segala lini kanal sisi. 5 inch layar kita masuk ke Facebook ada namanya Dewa Eka. Kita masuk ke YouTube ada namanya Dewa Eka. Kita masuk ke WA ada namanya Dewa Eka. Kita masuk ke email ada namanya Dewa Eka. Kita masuk ke Instagram namanya Dewa Eka. Dewa Eka sudah membangun database di semua kanal macam-macam ini. Dan ini semisal kita dapat akses database itu, anggaplah seperti ini. Dewa Eka Prayoga itu kan nge-blast di Instagramnya dengan ratusan ribu followernya yang melihat, masuk traffic ke kita, masuk traffic ke pusat. Lalu dari Facebook, dari ribuan ratusan jamaah follower Facebooknya, masuk lagi ke kita. Lalu dari email blast marketing database, ratusan ribu cuy. Kontaknya, story WA, dapat bocoran ya teman-teman. Aduh.
story WA-nya Kang Dewa itu yang lihat ada 20.000 orang. 20.000 orang. Aduh, bongkar dapur semua. Nah, teman-teman jadi distributor, itu kan dapat traffic dari kita, dapat traffic dari pusat. Masa iya, lewat kita protek satu kota satu orang, lalu kita ada 10 atau ratusan orang di kota itu, kan nggak mungkin. Traffic dapat dari kenceng, dari semua kanal ini, Instagramnya Dewa Eka, Facebooknya Dewa Eka, WA-nya Dewa Eka, semua masuk ke pusat. Dapat database. Database kita bisa olah. Kalau closing, teman-teman bisa dapat jadi pasukan atau jadi reseller, dapat cuan. Kalau nggak closing, dapat relasinya Dewa Eka. Yang semisal nanti teman-teman punya bisnis ke depan, itu database-nya di Dewa Snacks, teman-teman bisa manfaatkan halal dan toyib. Insya Allah Dewa Eka enggak atau anti baper orangnya ya. Database-nya silakan dimanfaatkan, hajar bleh. Jadi dari segi data karun itu kita udah dapat. Semisal nggak bisa join jadi pasukan, teman-teman ketika dapat traffic dari pusat itu disimpan, diajak interaksi mereka, disapa, mereka butuhnya apa. Bisa jadi sekarang butuhnya mereka masker, teman-teman bisa jualan masker di database. Teman-teman bisa macam-macam. Jadi bukan hanya sekedar profit terus dapat keuntungan dan semacamnya. Traffic dan database ini yang mahal. Dan itu akses kita berikan sepenuhnya. Dan itu free. Kita nggak bayar endorse Dewa Eka Prayoga. Kita nggak bayar endorse Ricky Harun. Teman-teman dapat akses itu semuanya. Terus kurang piye ngono loh, ya Allah gitu ya. Nah, kalau kita ngomongin harga, kalau sudah seperti itu, ada beberapa poin yang sudah kita jelaskan. Yang itu semuanya mahal semuanya. Berapa harga distributor terusan? Yang cocok. Kita ngomongin Indomaret. 300 juta. Kita ngomongin Indomaret itu 4M loh, Mas. Oh, 4M investasinya, ya benar. Indomaret itu 4M. Nggak dapat akses mentoring Dewa Eka Prayoga. Terus dan banyak pula saingannya. Banyak pula saingannya, kompetitor. Jarak 10 meter udah kompetitor kan? Iya. Kan itu berapa dong? Kita nggak sampai 1 M. Kalau di sini, kalau di seminar ada harga coret, sebenarnya ini laptop dicoret-coret ya. Iya. Wes, pantesnya berapa? Kita ngomongin 100 juta itu juga sangat masuk akal. Kita ngomongin 200 juta itu juga masuk akal. Nggak usah ngomongin loh. Nah, yuk, makanya kan. Maka dari itu ya Allah kan. Nah, dan modalnya distributor Dewa Snacks sekarang. Video ini terupload, kita nggak tahu nanti ke depan bisa naik karena potensi ya otomatis ya kita naikkan. Ini cuma 2 brand kan, kita cuma ada 1 brand. Nah, di per brand itu potensi bisa naik. Kalau teman-teman pengen gercep semuanya per brand dapat akses itu semuanya, enggak 20 juta, bukan 50 juta, bukan. Tapi cuma 10 juta. Alias teman-teman bisa investasikan uangnya atau investasikan 10 juta ini niatkan untuk dapat 6 poin tadi, mulai dari riset produk yang tanpa perlu riset, mulai dari kemasan yang udah teruji ngilerinnya, mulai dari kualitas rasa yang sudah teruji ngangeninnya, mulai dari akses mentoring Dewa Eka Prayoga yang sudah dibocorkan brutal semuanya, hajar bleh semuanya, dan itu cuma balik lagi, kita cuma berikan akses 1 kota, 1 orang saja. Kalau teman-teman di sini kotanya udah terpenuhi dan teman-teman pengen dapat semua aksesnya itu, nggak usah khawatir dan nggak usah bingung. Yakni kita berikan opsi yang kedua, yakni adalah menjadi pasukan Dewa Snacks. Nanti teman-teman bisa langsung kontak, hubungi distributor di kotanya. Nanti insya Allah teman-teman distributor akan hajar lah di kolom komentar YouTube ini.
Teman-teman bisa cari di situ ada nama, mungkin teman ada nomor WA-nya, ada akses Instagram atau apanya, dan ada akses kotanya. Kalau kota udah terisi, silakan kontak untuk join di pasukan di kota tersebut. Santuy, tenang, tetap dapat semuanya. Nggak harus seperti di terapi. Tapi yang cuma membedakan ya nih nggak ada protek wilayah. Kalau di protek wilayah, kalau pasukan itu tetap dapat akses mentoring, dapat semuanya, dapat marketing kit dan semuanya, tapi nggak dapat protek wilayah karena proteksi wilayah hanya di distributor aja. Jadi teman-teman yang mungkin belum atau belum bisa gabung karena sudah kuota sudah full di kotanya, silakan gabung jadi pasukan distributor di Dewa Snacks. Silakan pilih mau jadi sang dewa atau dikirim makarun atau hajar blade semuanya. Setiap market punya setiap brand punya marketnya sendiri-sendiri. Kalau teman-teman mungkin di sini rata-rata keluarganya atau teman terdekatnya atau rata-rata target marketnya anak muda atau mereka ngefans sama Ricky Harun, anak kecil yang sering nonton Ricky Harun di TV, teman-teman silakan gabung di Kiron Makarun, join di pasukan Kiron Makarun. Modalnya nggak 10 juta, santuy. Modalnya cuma 1,5 juta. Wah, murah banget loh. Itu udah dapat join pasukan, dapat akses mentoring juga. Nanti gercep lah, teman-teman bisa scroll di kolom komen, itu nanti ada banyak macam distributor yang menawarkan diri untuk join di kotanya masing-masing. Nah, silahkan hajar blade peluang ini dan silahkan dimanfaatkan maksimal, semaksimal mungkin. Hajar. Oke, ini coba saya tampilkan ya teman-teman. Kalau misalkan teman-teman itu pengen jadi distributor, baik itu Sang Dewa maupun Kiron Makarun, itu satu kota satu distributor. Ini WA-nya udah saya coba catat di sini. Nah, itu silakan teman-teman save nomor HP-nya dan hubungi aja admin ataupun miminnya di sana. Bilang aja pengen jadi distributor ya. Bilang aja mau Sang Dewa atau Kiron Makarun, bebas. Tergantung apa market kalian kayak apa. Terus kalau misalkan Kang saya modal 10 juta belum ada sebesar itu, monggo tadi seperti yang Bagas sampaikan, itu modalnya cuma 1 jutaan, 1,5 juta, itu bisa jadi reseller atau pasukannya. Ke nomor HP yang sama tapi bilangnya pengen jadi reseller dulu atau pengen jadi pasukan. Jadi ya. reseller. Modalnya cuma 1 jutaan, hasilnya insya Allah menggiurkan ya. Nanti sama jadi Mimin langsung diarahkan. Apa? Sama Mimin sama pusat nanti langsung diarahkan ke distributornya juga. Iya, kalau jadi reseller langsung diarahkan ke distributor terdekat ya. Siap. Ya, oke. Jadi keuntungan yang didapatkan pada saat teman-teman nanti join di pasukan Dewa ataupun di pasukan Kiron Makarun ataupun distributor Sang Dewa dan distributor Makarun sudah dijelaskan sama Mas Bagas. Poinnya adalah kalau kita melihat apa yang kita bagikan di hari ini gitu kan, kita ingin memberikan sebuah solusi nyata pada saat teman-teman itu sekarang lagi bangkrut, lagi down, lagi butuh income, penghasilan dan segala macamnya. Mungkin sebagian orang itu datang seseorang yang mungkin ya tinggal hanya sekedar berkata bahwa terus semangat bro, berjuang, sabar dan seterusnya. Nah, ini semoga adanya video ini itu bisa membuat teman-teman semua dapat solusi nyata gitu kan. Karena saya dan Bagas itu orang yang pernah ngalamin kondisi seperti itu ya. Bagas dengan kondisi 1,3 miliar sekarang sudah beres ya, alhamdulillah di usianya yang berapa usia sekarang? Video ini saya bikin itu 22. Tuh, usia 22 tahun ya, bayangin teman-teman. Usia 22 tahun sudah lunas utang kan, udah bebas utang semuanya itu kan, punya kerajaan bisnis yang itu bisnisnya pun bisa Anda jalankan sebenarnya. Karena kan tidak semua orang harus jadi hulunya kan, sekali lagi ya. Saya waktu itu kebangkrutan itu usia 21 tahun, 7,7 miliar di usia 26, sekarang usia saya 28 tahun, alhamdulillah sudah selesai 7,7 miliar. Saya nggak tahu usia Anda berapa yang nonton sekarang, apakah masih muda atau sudah tua gitu kan. Tapi berapapun usia Anda, ya semoga peluang usaha ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, jadi wasilah rezeki, lunasnya utang, nambahnya penghasilan, mendapatkan banyak penghasilan dan bisa membahagiakan keluarganya dan macam-macam. Itu aja mungkin. Bro, ada tambahan mungkin untuk penutup kita? Kalian motivasi lah. Motivasi Mas ya, motivasi. Motivasi lah, apa? Motivasi. Coachingnya kalau kan saya masih muda dan teman-teman mungkin
saya ngomong ke, atau kalau saya nasihat ya ke teman-teman yang masih muda lah. Jadi kalau yang sudah sepuh atau usia di atas saya ya sangat tidak beradab kalau saya memberikan nasihat. Jadi nasihat ini kita fungsikan, saya fungsikan untuk teman-teman yang mungkin usianya sepantaran saya atau nggak jauh kurang atau lebih di usia saya yang saat ini 22 tahun. Jadi mumpung masih muda, jadi hajar beli aja segala kesempatan, segala peluang, selama itu halal, thayyib dan berpotensi untuk rahmatan lil alamin, rahmat untuk seluruh alam, baik alam dari hulu maupun hilirnya, baik dari kompetitor, supplier, karyawan kita dan semacamnya. Hajar beli semuanya, mumpung masih muda. Lebih baik kita kehilangan masa muda kita daripada kita kehilangan masa depan kita. Wih, Jos Marco Jos, motivator. Motivasi. Makasih bro ya. Sweep. Oke, teman-teman semua, itu adalah wawancara saya dan juga Bagas, pengalaman hidup beliau yang itu luar biasa walaupun usianya masih muda. Di usia waktu SMA udah bangkrut miliaran, udah rugi miliaran, tapi sekarang di usia 22 tahun alhamdulillah sudah selesai semuanya, bahkan membangun kerajaan bisnisnya di bisnis cemilan. Nah, bagi teman-teman yang saat ini mungkin mengalami keadaan yang sama, lagi jatuh, lagi down, lagi bangkrut, ya silakan tonton lagi video ini. Walaupun saya banyak ketawanya, tapi tadi teman-teman semoga ini menjadi inspirasi buat teman-teman semua. Keyakinannya adalah mungkin saat ini kita lagi jatuh, tapi kita tidak pernah tahu beberapa tahun ke depan kayak apa, ya. Tapi masa depan kita gak akan berubah kalau kitanya gak berubah dari sekarang. Seperti yang kata Bagas tadi katakan, lebih baik kehilangan masa muda daripada kehilangan masa depan. So, apa yang Anda dapatkan peluangnya hari ini, silakan Anda ambil. Ya, semoga jadi wasilah rezeki buat Anda semua. Itu aja mungkin dari saya, teman-teman, untuk video kali ini. Semoga kita bisa bertemu lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.